Pembunuh wanita ini sedang membunuh presiden gangster Jepang. Tiba-tiba, rasa sakitnya banget datang membuat dia secara tidak sengaja menarik pelatuknya. Misi gagal, markas besar berulang kali memerintahkannya untuk mundur. Tapi dia tidak mengizinkan untuk dirinya gagal. Jadi masih keras kepala mengejar mangsanya. Setelah beberapa gerakan fleksibel, dia membidikan dengan benar dan menarik pelatuknya. Dengan sukses memblokir mobil. Tapi rasa sakit datang lagi, dia hanya bisa menghentikan misi. KT adalah seorang pembunuh wanita kelas atas. Dia sudah berlatih dari sejak kecil, menjalankan misi yang tidak pernah gagal. Di jalan semuanya adalah bawahan-bawahan gangster. KT berlangkah ke sisi jalan, menjatuhkan seorang pria. Duduk ke mobil, colokkan kunci dan nyalakan mobil. Saat dia menyalakan mesin, dia harus berseru, mobil ini terlalu feminin. KT melewati kelompok gangster di sisi jalan. Sebuah mobil berwarna merah putih masih begitu bergegas dengan cepat di kota. Melewati beberapa jalan. Mobil polisi sudah mengejarnya. Berbicara tentang mengemudi, KT bisa dianggap sebagai ratu kecepatan. Dia memutar kemudi, menggeliat melewati mobil, melaju ke depan. Rasa sakit yang hebat datang lagi. KT bangkit lagi, mobil merah muda itu melaju lurus ke depan dengan kecepatan sangat tinggi. Tapi dia semakin kesakitan. Bahkan mobil itu juga terus-menerus bergetar akhirnya. Saat KT bangun lagi, dia menyadari dirinya sedang berbaring di rumah sakit. Dokter bertanya apakah dia terkena radiasi. Jawaban adalah negatif. Dokter harus berkata dengannya bahwa dia menderita sindrom radiasi akut. KT baru dengar dia sudah paham tentang sindrom radiasi akut ini. Dokter sudah memeriksa banyak bahan. Tapi hasilnya adalah jarum 204 sangat beracun dan tidak memiliki penawarnya. KT segera mengingat tentang cinta malam kemarin. Orang pria itu dan segelas anggur merah. Dia segera bangun dan bertanya dokter bahwa dia masih hidup dalam beberapa lama. Tapi jawaban dokter membuatnya putus asa. 1 hari atau mungkin lebih sedikit. Dokter ingin menghiburnya, tapi sudah ditolak. Setelah dokter pergi, dia sudah berpikir selama waktu. Dia masih punya waktu untuk membalas dendam. Jadi dia sudah samaran menjadi dokter. Saat dia berbalik, dia dengan mudah mengambil pistol polisi. Menggunakan pistol untuk mengancam dokter dan mengambil 5 tabung adrenalin. Dia tahu bahwa tubuhnya akan melemahkan. Jadi jumlah obat ini akan membuat dia lebih sadar. Dia masih ingat alamat pria itu. Ketika pria itu baru kembali rumah, dia sudah bergegas ke pintu. Kemudian jatuhkan pria itu dan bertanya kenapa pria ini harus meracuninya. Dia tidak berani bilang, jika bilang dia akan mati. Tapi kata mengarahkan pistol ke arah gadis di sebelah. Dan, dia sudah bilang sebuah nama, ialah Sato. KT tahu mereka juga dipaksa, jadi dia menurunkan senjatanya dan memaafkan mereka. Tidak terduga, pada saat hidungnya berdarah segar. Radiasinya sangat menyakitinya. Memar di dada telah menyebar. Gadis itu meletakkan pakaian lalu bertanya KT. Apakah Anda masih membutuhkan sesuatu? KT segera menjawab adalah Happy Lemon. Benar ya, itu adalah sebuah jenis minuman campuran kerajinan. Juga adalah minuman yang dia paling suka, tapi jawabnya adalah sebuah kalimat minta maaf. KT sudah ganti pakaian dan pergi ke tempat masternya. Dia adalah orang yang berlatih untuk KT sejak kecil. Ketika masternya mendengar bahwa dia diracuni, masternya itu memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Setelah bertanya lagi, dia akhirnya menemukan petunjuk. Kemungkinan besar dia akan dibalas atas tindakannya di Osaka. Kemudian, KT sudah pergi ke supermarket. Gunakan senter dan alat gosok untuk membuat peredam suara. Kemudian dia memasuki sarang gangster. Ketika para pemimpin sedang makan nasi, KT sudah menendang pintu dan bergegas. Dia tidak berbicara banyak langsung tarik pelatuknya dengan halus. Setelah mengkonfirmasi identitas Sako, KT bertanya dia apakah Sato meracuninya. Melihat dia ragu-ragu, KT menarik pelatuk sekali lagi. Sato kaget banget, dia bertanya Sato sekali lagi. Dia bilang dia hanya menerima perintah dan bertindak. Adapun posisi presiden, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. KT langsung memberikannya makan peluru. Tepat ketika dia akan menanyakan yang terakhir, para junior bergegas masuk. Melihat bos masih berada di tangan KT, mereka segera menjatuhkan pisau. KT bertanya kali akhirnya. Memohon kepadamu. Aku kurang tahu. Segera, kelompok junior memegang pisau dan bergegas. KT menangkap seseorang, lalu berbalik tubuhnya dan membunuh orang lain. Apakah bocah-bocah ini layak menjadi lawannya?
Dia menarik leher pria ini, lalu berbalik dan menendang pria lain. Gunakan wajah orang lain pada peluru untuk membunuh satu orang. Satu pukulan, dua pukulan. Potong mereka seperti potong buah-buahan. Dua pukulan lagi. Tiga pukulan. Lalu mengeluarkan pisau. Kemudian, KT menarik pintu, lalu angkat pistol. Ketika walet gemuk melihat adegan ini, dia gemetar dan menjatuhkan pisaunya. "Kakak, tolong maafkan aku tahu ya." KT berdasarkan apa yang terjadi pada walet gemuk. Di kerumunan, dia mengenali Ani secara sekilas. Dalam kali tindakan di Osaka, dia sudah bertemu dengan gadis ini. Dia bergegas ke kerumunan dan berurusan dengan dua pengawal. Lalu menendang Ani keluar, gadis itu berbalik tubuh dan melarikan diri. "Henti ya, jika tidak aku akan." Melalui zona permainan, setelah kata melepaskan tembakan peringatan. Ani baru saja berhenti, tetapi gadis ini juga tidak memiliki metode kontak pamannya. Orang bisa hubungi dengan presiden ialah sekretaris geng. Jadi Ani sudah menghubungi sekretaris dan bilang bahwa dirinya sudah diculik. KT menyambar telepon dan berkata bahwa selama 1 jam lagi, dia harus bertemu dengan presiden. Jika tidak dia akan membunuh Ani. Ketika dua orang masih menunggu, hidung KT berdarah lagi. Ani melihat itu dan dia sangat benci. Sampai saat KT angkat pistol, Ani baru menurunkan jari tengahnya. Kulit KT telah menjadi nekrotik dan berdarah. KT sudah mengantar Ani ke toko swalayan untuk membeli beberapa barang. Dia dengan keras kepala bertanya staf di sini satu kalimat, "Apakah di sini ada Happy Lemon?" Dan sekali lagi dengan kecewa kembali. Dia mengantar Ani ke toilet. Jumlah radiasi yang besar menyebabkan giginya rontok. Dia lepaskan baju, tubuhnya sekarang sudah nekrotik serius. Kulit di belakang punggungnya juga berdarah. Dia menahan rasa sakit dan membuatnya sekali dan kemudian memotong rambutnya dengan gunting. KT menarik Ani ke toilet dan mengikatnya. Setelah memasukkan sapu tangan ke mulut gadis itu, dia dengan santai berjalan keluar. Seorang wanita ini meminum zat radioaktif. Di bawah manfaat dari zat radioaktif, hanya tinggalkan beberapa jam untuk hidup. Kulitnya nekrotik, giginya rontok. Untuk membalas dendam, dia memegang pisau dengan sendiri bergegas ke geng gangster. Presiden geng gangster tidak terungkap, hanya mengirim seorang pemimpin datang. Lawannya tiba-tiba mengelurkan pistol, tapi KT lebih cepat. Dia meraih seorang guildmaster dan berbalik dan menembakkan 3 peluru. Bocah-bocah nakal di lantai atas juga ditembak jatuh. Pemimpin kelompok mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pengepungan. KT berbalik tubuhnya dan melompat ke sebuah konter. Bocah-bocah itu mulai menembak, KT hanya bisa bersembunyi di bawah konter. Tempat kejadian tiba-tiba menjadi kesepian. Seorang pemberani berlangkah ke depan untuk memeriksa tapi ditembak di kakinya. KT angkat kepala dan memberikan dia ditembak lagi. Dan kemudian bergegas untuk meraih seseorang. Lalu bergerak mundur saat bertarung dan mundur. Saat dia sedang ganti peluru, seseorang berbegas. Pistol dijatuh, dia segera meraih rambut orang itu dan menekan ke kompor barbeque. Ketika dia bergegas keluar untuk mengambil kembali senjatanya, dia dipaksa mundur oleh musuh. Tidak ada cara, dia harus melarikan diri sementara. Dia berlari ke sebuah kamar, tapi itulah adalah kamar mandi pria. Ketika anak nakal berlari ke kamar, dia dengan keras kepala menembak 2 kali, tapi peluru masih tidak menembak. KT melihat bocah itu lalu dengan secara perlahan angkat pistol. Para pria melihatnya mengerang dan pingsan, mereka sudah tertawa. Tepat pada waktu itu, Ani lepaskan ikatan, dari toilet bergegas keluar. Melihat bawahan pamannya, Ani tangisan marah. Gimana dia bisa mengikatku dalam toilet ya? Sedikit demi sedikit dia merasa ada yang tidak benar. Bawahan perlahan angkat pistol. Saat dia menangis dan memohon, bawahan itu tiba-tiba ditembak jatuh. Bahkan pemimpin kelompok itu juga tertembak di bagian tengah dahi. KT dengan gila menembak banyak kali ke mayat, untuk melampiaskan. Saat ini, polisi sudah mengejar. KT dengan buru-buru melarikan diri, Ani juga mengejar di belakang. Melihat keluarganya semua ingin membunuhnya. Sudah melihat KT adalah seorang baik hati, jadi gadis itu juga mengikuti untuk membantu. Tapi KT telah menyatakan bahwa Ani sudah tidak bermanfaat lagi. Ani di belakang menangis membuat KT mengingat perasaannya. Tiba-tiba, sakit yang serius datang sekali lagi. Ani mengambil ampul, setelah menyuntik keadaan KT sudah stabil. Setelah tahu semua, Ani tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, KT benar-benar keren. KT dipuji jadi sangat senang dan dia setuju, Ani segera sangat senang. Bahkan memberikan KT sebuah kaos yang manis.
KT melihat lemari minuman otomatis, ingat lagi tentang minuman Happy Lemon yang rasa dia lebih suka. Kemudian, berdasarkan petunjuk Ani, keduanya menemukan bawahan sekretaris. Ani bergegas ke pintu, menarik perhatian penjaga. Tapi KT tiba-tiba muncul, mengendalikan pria itu. Meskipun diancam, bawahan itu masih terdiam. Saat ini, Ani tidak sengaja menyalakan musik, mengalihkan perhatian KT. Bawahan mengambil kesempatan untuk berbalik dan bertarung dengan KT. KT terkena dengan counterbar, lalu jatuhkan pistol. Dia mendorong KT ke arah lain, kemudian dia membuat warna, membelai rambut. Bagi Ani, pistol di tanah seperti sepotong besi berkarat. KT sudah mengeluarkan pisau, tapi dia dihentikan. Bawahan memukul dengan keras pintu lemari es. Lalu menangkap tangan KT memukul dengan keras. Tapi Ani di sisi itu hanya baru selesai memuat peluru. Dia menikam dan menarik ke bawah sekali lagi, menahan KT. Saat dia perlahan-lahan menikam guntingnya ke dalam wajah KT. Dia sudah berbalik tubuh dan memukul jatuh bawahan itu. Dia perlahan-lahan melarikan diri. KT memegang segelas sampahnya, gunakan kekuatan untuk memecahkan. Bawahan berteriak. 1, 2,3. Hentikan lawan. Ayunkan satu pisau dengan tajam, lalu tusuk 1 kali. Kemudian tusuk 2 kali, dia segera mendorong KT. Gunakan gunting untuk menikam pada tangannya. KT kemudian menggunakan kepala besi untuk menyerang, dia menendang KT sekali. Seorang pria dengan marah lepaskan baju. Dia meraih KT dan mendorong KT ke lantai. Dihadapkan dengan peringatan Ani, dia masih menyerang KT. Dia mengambil bajunya dan kencangkan leher KT. Dalam saat kepanikan, Ani sudah menembak sekali. KT ikut suara pistol jatuh ke tanah. Bawahan bergegas masuk dan menjatuhkan pistol dan mengalahkan Ani. Melihat KT sedang berbalik tubuh, dia menendang KT sekali lagi. Kemudian, dia memegang pistol untuk membunuh KT. Tapi belum menembak, dia dibunuh oleh Ani dengan one hit one kill. Setelah Ani membunuh bawahannya, KT mengambil sepotong daging babi dari lemari es dan meletakkannya di wajahnya. Dia dengan sengaja menyadari di pintu lemari es tampakkan tersembunyi barang. Membuka untuk lihat, baiklah, ini senjata yang bagus. Ani ditemukan di ponsel bawahan dengan posisi sekretaris. Gadis ini dengan santai berlangkah keluar untuk memblokir mobil. Melihat orang dalam mobil, Ani dengan diam-diam angkat tangan. Seorang sekretaris masih bingung. Gadis ini berlangkah ke tengah jalan dan memblokir mobil sekretaris gangster. Gadis ini angkat tangan dan membuat gerakan menembak, sekretaris tercengang dan belum tahu apa yang terjadi. Ani dengan santai membuat gerakan meniup pistol. KT di belakang dan membidikan langsung kaca depan mobil. Sekretaris duduk di kursi belakang dan dipaksa untuk tidak mengangkat kepalanya. Akhirnya, dia dipaksa keluar dari mobil. KT menendang kaki untuk menutup pintu mobil, mulai menyapa sekretaris. Dihadapkan dengan interogasi KT, dia masih memiliki wajah yang tidak puas. Dia membuka mulut untuk bertanya Ani. Kita adalah orang serumah, bagaimana kamu bisa bikin seperti itu? Ani mulai bersemangat. Orang serumah kenapa membunuh ayahku? Orang serumah juga ingin membunuhku kan? Sekretaris hanya bisa memohon dengan penuh penderitaan. Sedangkan posisi presiden gangster. Dia masih ingat sebelum menghilang, presiden selalu bilang tentang orang serumah dan keluarga. Ani sudah paham kalimat kata ini dalam sebentar lagi. Dia sudah tahu pamannya sedang ada di mana. Kemudian, KT sudah menelepon untuk masternya. Dia bilang dia akan menyelesaikan misi, meminta master untuk membantunya membersihkan mayat. Saat ini, tubuhnya benar-benar sangat melemahkan. Dua orang naik mobil ke sebuah rumah kuno. Ani bilang tempat ini adalah rumah leluhur klan. Sedikit orang tahu tempat ini. Ani ingin memasukkan bersama KT, untuk secara pribadi membunuh musuh membunuh ayah. Tapi KT sudah menolak, gadis ini hanya duduk di pinggir jalan. Saat ini, KT tubuhnya lemah. Setelah menahan rasa sakit dan menyuntikkan jarum suntik, kondisinya membaik. Mengambil tabung obat lainnya, dia perlahan memasuki rumah. Tapi presiden sepertinya sudah menebak semuanya. Dia sudah bercerita untuk KT mendengar tentang cerita keluarganya. Setelah dia selesai bercerita, KT secara bertahap memahami kebenaran. Orang yang berdiri di belakang semua masalah ini. Ternyata adalah sekretaris dan masternya. Dari aksi di Osaka yang membunuh ayah Ani, hingga saat dia diracun untuk membunuh presiden tidak berhasil. Semua rencana dibuat oleh sekretaris. Bahwa masternya adalah kaki tangan sekretaris. Melihat gambar di depan wajahnya, KT dengan diam-diam jatuh air mata.
Presiden seperti KT, keduanya dikhianati oleh anggota keluarga. KT sangat agitasi sehingga dia menangis tanpa suara. Saat ini, sebuah mobil berhenti di depan wajah Ani. Orang turun ialah seorang master. Dia ingin menjebak Ani. Duduk perlahan, ubah putih menjadi hitam, katakan yang sebenarnya kepada Ani. Ternyata, dalam kali aksi di Osaka, KT sudah membunuh ayah Ani. Tapi pada saat ini, di kamar menyebar suara pistol. KT terhuyung-huyung keluar. Ani dengan wajah marah, bertanya KT kenapa menipunya. KT masih menjelaskan, Ani sudah menembak. Ani menghilang semua, membawa kesedihannya dan duduk di mobil master. Saat kesurupan, KT mengingat setiap kejadian masa lalu dengan masternya, dengan Ani. Saat bangun, Presiden sudah memberinya tabung stimulan. Dia masih bilang dengan KT, kematian juga memulai. KT menyuntik obat ke kaki, lanjut membuat rencana untuk membalas dendam. Pada saat Ani melihat sekretaris, dia mengerti bahwa itu semua hanya jebakan. Semuanya dibuat oleh dua orang di depan. Tapi KT saat ini sedang bersama Presiden datang untuk menyelamatkan Ani. Presiden mengeluarkan sebotol air, KT menatap pada botol air itu. Presiden dari mata KT tahu bahwa KT sangat suka sebotol air ini. KT menerima botol air yang suka, dalam hati sangat senang, ambil satu teguk besar. Seolah-olah jiwa telah diselamatkan. KT merasakan perasaan yang luar biasa, perlahan memakai kacamatanya. KT berlangkah besar ke depan, mengambil senapan mesin ringan pengawal dan mengikuti pertempuran. Dengan rentetan senjata yang ganas, mereka mencapai lantai 2. Walet-walet yang gemuk terus-menerus jatuh. Sekretaris dan master melihat pada kamera pengawasan sejenak dengan panik. Mereka dengan buru-buru berkumpulan, semua pengawal datang untuk menjaga ruang rapat. KT memimpin tim keluar dari lift, pertama-tama mematikan semua daya. Kemudian dalam gelap perlahan ke depan. Tiba-tiba, serangkaian laser ditembakkan, KT segera melarikan diri. Dalam gelap, seluruh tim panik. Mereka baru saja melepaskan tembakan dan bergegas maju. Seseorang terus-menerus jatuh di sisinya. Sekretaris dan master dengan buru-buru melarikan diri. Sekretaris itu ditinggalkan oleh masternya di depan pintu lift, meninggalkannya hanya dengan satu senjata. Master baru saja pergi ketika Presiden memimpin seseorang untuk mengejarnya. Menghadapi dengan Presiden, sekretaris bahkan pistol juga tidak berani menembak. Presiden memberinya kesempatan untuk bertarung dengan saya dengan cara yang adil. Sekretaris membuat pose, tiba-tiba menyerang. Dan lalu, dia dengan wajah susah paham. Sedangkan Presiden tidak ragu-ragu, langsung membunuh pengkhianat. Tapi saat ini KT sudah membunuh bocah yang terakhir. Dia mendorong pintu, menghadapi dengan master. Saat ini, KT masih terus-menerus minta maaf Ani. Lalu dengan perlahan melaju ke depan. Presiden juga mengejar sampai tempat ini. Dua orang dalam diam, tiba-tiba melepaskan tembakan. Ani segera bergegas ke dalam hati pamannya. Tapi master itu juga bertemu dengan nenek moyangnya. Semuanya sudah berakhir. Tapi KT di pihak ini juga sangat capek. Ani membantunya berdiri, KT perlahan jatuh lagi. Akhirnya di bawah langit penuh bunga sakura, KT diam-diam mengambil napas terakhirnya. Film sampai ini berakhir. Nanti ya kami akan memperkenalkan banyak film terbaru ya. Jangan lupa ikuti untuk melihat film-film bagus lainnya. Nanti kita ketemu di film berikut.